Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, kita ngapain di sini? Oh iya, kita di sini mau podcast, yaitu podcast kolaborasi yang Antara mana apa nih? Farangis, Frangis dan juga Forapos, yang mana podcast ini itu disingkat Forangis dan Forapos disingkat jadi apa? Formanggos nih. Gila, Formanggos, keren banget gak asik, sih? iya. Nah, jadi Formanggos ini adalah podcast Formanggos ini adalah sebuah program podcast yang mana kita berkolaborasi antara Forum Anak Kecamatan Cimanggis dan juga Forum Anak Kecamatan Tapos. Oke. Tapi kalau misalkan podcast tuh berdua nggak asik gak sih? Asik. Masa kita doang sih? Sepi banget. Kita udah sering calling Iya, kan. bener. Waduh. Jangan yang gitu. Jangan. Iya, kita udah sering calling-calling. Nah, masa kita di sini cuma berdua doang? Iya. Mau tahu nggak siapa? Siapa? Pasti ada yang namanya gestarnya. Ada gue starnya. Nah, podcast kali ini kita kedatangan gue star yang tentunya sangat-sangat hebat, para orang-orang yang sangat-sangat hebat, dan mari kita kenalan. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. tak sayang. Jangan sayang-sayangan. Kalau boleh. sayang-sayangan kan nanti. Nggak boleh, nanti Wes, aja, Nanti gitu kan. aja. Tapi kayak sweet nggak sih? Sweet, Siapa oke. yang duluan? Kita ini sweet Iya. antara Forum Anak Gini. Kecamatan Cimanggis dan juga Kita berantem Tapos. nih, kita berantem Ayo. nih. Satu, dua, tiga. Apa Ulang. sih? Lama. Satu, dua, tiga. Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Apa Apa sama sih? mulu sih? Sehati. Satu, dua, tiga. Oke, Oke. Emang bener Tapos nih menang mulu. Gitulah. Oke, boleh Kan Tapos emang dulu. selalu ladies first, guys. Ladies first. Mungkin langsung aja kenalan sama yang di sebelah aku. Namanya siapa nih, Kak? Siapa nih? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan aku Buti Adia Dharma, biasa dipanggil Adia. Aku Ketua Forum Anak Kota Depok. Waduh, Nah. kalau yang satu ini nggak mungkin nggak. Nggak kenal sih. Emang ini panutan saya. Aduh, Panutan saya karena saya di Kecamatan Cimanggis. Beliau di kota, kok beliau? Teman saya ini Berasa ini banget ya. ketua kota Depok ini itu tingkatnya kota sih mah cuma ece-ece Aduh, gitu. enggak Udah ada. Kan kita udah sepuh. kita kan sepuh sama, gitu kan. kita sama. Oke. Nah, tadi ada Kak Adia, Kak Buti Adia Dharma dari Forum Anak Kota Depok. Nah, sekarang di samping saya ada Kak Disha. Halo Kak Disha. Halo. Boleh dong perkenalan Kak Disha? Boleh, karena kan biar lebih sayang gitu. Jadi kenalan Waduh. Jangan sayang-sayang mulu dong. Iya sih, tapi nggak apa-apa sih kalau sayang-sayangan juga, Oke. asalkan kayak Boleh. kayak saling suka gitu kan. Oke. Oke, jadi aku mau memperkenalkan diri aku. Kenal aku Disha di SCA. Aku mahasiswa di mana ya? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Aku tahu. Iya lah. Kak Disha ini mahasiswa berprestasi dari Universitas Telkom dari Bandung. Oke. Waduh. Mungkin ada yang kurang dari penjelasanku? Ya betul sih, cuman saya tidak berprestasi-prestasi amat lah. Jangan gitu. Merendah. Ini merendah untuk meroket kali ya. Aduh, jangan gitu lah. Oke, ya jadi Kak Disha ini adalah seorang mahasiswi yang berprestasi dari Universitas Telkom Bandung. Halo Kak Disha. Halo. Halo. Nah, iya teman-teman, di sini ada dua gue star kita, orang-orang hebat, yaitu Kak Adia dan juga Kak Disha. Halo. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, nah kita belum kenalan. Iya. Masa tadi kita kenalin orang doang? Kita harus Masa kenalan nggak dulu dong. kenal sih sama yang cantik satu ini? Siapa sih? Ah, ya udahlah. Ya resign nih abis ini. Iya, Bercanda. siapa sih? Siapa sih? Mau kenal sama aku? Boleh. Boleh. Jadi perkenalkan, nama aku Agnia Kumaira, tapi biasa dipanggil Ai. Ai. Kalau aku manggil kamu Ai boleh nggak? Boleh, Ayang gitu ya. Ai doang. Tapi ada fun fact loh sama Apa nama tuh? aku. Ai itu kalau di bahasa Jepang tuh artinya cinta. Oh. Kayaknya itu cocok banget sama tema podcast kita hari Tema podcast ini kita. ya. Apa sih tema podcast Apa kita? sih? Apa sih? Nah, Mungkin kita lihat. kasih kidul kenalan. Oh iya. Tapi kayaknya tema podcast kita nggak perlu jelasin karena nanti kan ada di thumbnail. Oh iya. Iya. Nggak salah. Kan ada nanti di thumbnail. Iya. Oke, tadi ada Kak Ai atau Kak Agnia atau sering dipanggilnya Kak Ai. Nah, sekarang aku perkenalan juga ya. Namaku Musyafa Sidki Mamutin. Itu nama panjangnya, nama pendeknya bisa Kak Sidki. Jangan Kak Sidki, bisa Sidki atau bisa dipanggil Ki atau bisa dipanggil Sid. Yang penting jangan sayang. Ya. Waduh. Oke. Iya. Nah, di sini kita mau ngebahas apa sih Kak Ai? Sebenarnya cukup simpel, sesuatu yang sering kita rasakan mungkin. Yang ya. ada di lingkup kita ya. Iya, udah hari-hari tuh makanan tuh biasa ini. Bener gitu sekali. kan. Iya, ini pembahasan ini memang ini deket banget sama lingkup kita, yaitu anak-anak atau remaja ya sebenarnya. Betul. Iya.
Mungkin lebih ke yang remaja, tapi ya Yang kita masih remaja. anak-anak sih jatuhnya. Tapi memang kita itu butuh tahu. Betul. Tentang ini tuh butuh banget gitu. Iya. Karena mungkin di luar sana itu banyak sekali ini aku tambahin dikit ya. Jadi di luar sana tuh banyak banget anak-anak seumuran kita itu yang memang terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Yaitu tema podcast pada kali ini adalah relationship atau pacaran. Siapa Oke. yang pacaran? Siapa yang pacaran? Ayo. Tapi sebenarnya Apa tuh? it's not always a bad thing though. Dan ini masuk ke pertanyaan pertama kita ya Apa kan. tuh? Butuh nggak sih pacaran? Butuh atau enggak sih pacaran? Ya, itu sih. Nah, oke. Ini kita punya pertanyaan pertama, yaitu adalah butuh atau enggak sih pacaran itu. Nah, mungkin dari sini aku mau minta Kak Adia dan juga Kak Disha untuk kita sharing atau diskusi tentang hal-hal ini. Boleh dong pendapatnya Kak Adia atau Kak Disha Oke, dulu? siapa dulu nih? Siapa dulu? Sweet juga. Sweet Sweet juga. Oke, boleh. Sweet juga. Gunting beto kertas. Wih, Oh, sekali sakit ya. Juga ya gitu. Gunting beto kertas. Oh, Enggak. yang menang dulu Oke. pengen kalah dulu. Yang dulu biasanya. Yang dulu ya. Oke. Oke, kalau buat aku butuh nggak sih kita pacaran gitu. Tapi aku setuju sama yang tadi disampaikan ya. Banyak banget seumuran kita yang sudah mengenal ini gitu, tapi balik lagi gimana menghadapinya gitu ya. Nah, kalau untuk aku, untuk kita yang masih anak-anak ya, belum 18 tahun. Jadi kalau yang belum tahu, ya namanya anak itu dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Dan usia-usia belasan itu adalah udah mulai irisan ya, memasuki ke masa remaja gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri nih, dan menurut pandangan di forum anak, itu kita kalau masih anak-anak, irisan remaja, mending lebih baik kita fokusin di belajar. Belajarnya banyak hal ya, nggak cuma di sekolah itu wajib, tapi belajar di luar sekolah juga perlu juga untuk ningkatin skill dan lain-lain gitu ya. Terus juga penting juga untuk berkarya gitu. Jadi dari kecil, dari masa anak-anak gitu ya, masa transisi remaja, udah mulai berkarya, terus belajar gitu, sampai nanti ketika udah dewasa ya, udah memasuki usianya, kita udah mateng gitu istilahnya, udah berkompeten, udah punya karya gitu, udah memahami banyak hal. Jadi kan kita jadi lebih berkompeten. Nah, nanti ketika udah usianya pas, baru gitu. Kalau aku gitu ya. Dan tapi kalau misalnya masa-masa kayak gini, pasti kita semua ngerasain kan, ada percikan-percikan suka lawan Berasa jenis. banget sih. Iya kan? Aku pun merasakan gitu. Tapi kalau itu ya memang harus kita terima. Itu kan namanya anugerah ya, nggak bisa kita Betul tolak gitu. Yang ada kita harus terima, kita syukuri. Cuman itu tadi, tujuan aku kan untuk masih remaja ini masih perlu banyak belajar, terus berkarya dan mencari jati diri juga ya. Mencari jati diri. Iya, jadi kayaknya cukup mengagumi aja gitu. Terapkan yang baik-baiknya Oke. gitu. Yang buruknya kita jadikan evaluasi. Nanti kalau udah dewasa baru digas. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Itu Kalau adalah- dari aku gitu sih. Itu dari pendapat Kak Pendapat aku, Adia, yes. ya. Gitu. Itu pendapat berarti dari ranah anaknya itu ya. Iya, jadi kalau misalnya Karena masih anak-anak banyakin pengalaman dulu. banyak-banyakin Iya, pengalaman, biar nanti banyak-banyakin udah berkompeten Oke, baru. banyak-banyakin pengalaman, banyak-banyakin pendidikan gitu ya, belajar segala berkarya, macem. iya. Pun kalau misalnya mau, ya udah, coba dalam diam aja. Iya, betul. Iya. Aduh, oke, itu tadi dari Kak Adia. Nah, sekarang boleh dong pendapatnya dari Kak Disha. Oke, boleh Kak Disha? Oke, kalau menurut aku nih ya, perlu nggak sih pacaran itu? Nah, kalau menurut aku tuh ya itu pilihan pribadi masing-masing sih. Kayak lo mau pacaran nggak, lu udah ngerasa butuh atau enggak nih pacaran. Tapi menurut aku kalau misalkan seseorang itu belum ngerasa bisa berdamai sama diri sendiri, menurut aku pacaran tuh kayaknya nggak perlu-perlu amat gitu. Karena kalau misalkan sama diri sendiri aja belum damai, belum bisa nerima kekurangannya gitu kan ya, terus belum bisa nerima diri seutuhnya, ibaratnya kita tuh belum bisa bahagia kan sama diri sendiri. Ya udah, kita nggak usah mengharapkan kebahagiaan dari orang lain gitu. Tapi Dalam iya banget ya. Dalam banget loh ini. karena kalau misalkan menurut aku ya, pacaran itu ya tujuannya ya udah biar bahagia aja, bukan malah dapetin sedia doang gitu. Jangan Betul. sampai lo pacaran tuh lo malah jadi sedih gitu kan. Iya, Jadi kayak benar-benar. harus berdamai dulu sama diri sendiri biar hubungan lo tuh lancar gitu. Terus kalau misalkan ya kan tadi berdamai sama diri sendiri juga ya. Nah, menurut aku juga harus bisa berdamai sama yang namanya kesepian. Walah. Kesepian. Iya, kesepian pasti. Iya sih. Iya gak sih, remaja-remaja gini tuh kayak ngerasa banget guys, kayak tiba-tiba suka, kok gue sepi banget ya, gak ada yang nemenin. Iya sih. Terus
Tapi menurut aku kalau misalkan kita belum bisa berdamai juga sama kesepian, itu juga jangan nyari pacar gitu. Karena jadinya nantinya menurut aku jadinya bisa bergantung sama orang lain gitu loh. Jadi karena kita sepi, kita butuh orang untuk ngisi kesepian kita. Terus nanti kalau misalkan orang itu hilang, itu ngerasa hampa banget dan efeknya tuh malah ngebikin kita stres. Terus jadi kayak ngejalanin aktivitas tuh jadi kayak nggak ada semangat gitu loh. Jadi yang harusnya kita tuh pacaran happy, tapi karena kita emang terlalu berekspektasi sama ini orang, pas orang itu pergi udah kita jadi ancur banget gitu. Ya nggak sih? Aku relate banget sih. Kamu relate ya? Tapi menurut aku 2 poin itu berkaitan itu kan. Kan kalau kayak dari Kak Adi itu bilang kita harus kompeten kan. Harus kayak ya udah kita anak-anak kita cari pengalaman banyak. Terus yang dari Kakak tuh kayak harus damai sama diri sendiri sama kesepian. Dan dimana menurut aku tuh 2 itu berkaitan. Karena menurut aku kalau misalkan kita nggak bisa damai sama diri sendiri ataupun ya rasa kesepian itu, kita nggak ada kemauan buat lanjut hidup juga gitu nggak sih Kak? Kayak nggak ada kemauan buat kayak aku pengen nyobain ini itu. Jadi kayak ya itu tadi sih, harus damai. Bener sih. Iya, itu wah aku sampai speechless sih. Aku sampai speechless sih. Apa yang udah disampaikan sama Kak Disha dan juga Kak Adi itu benar-benar relate dalam kehidupan kita sebenarnya. Dalam kehidupan ranah anak-anak dan juga ranah remaja ke atas gitu ya. Karena memang kalau pacaran itu memang kalau misalnya nggak kesepian, kalau nggak ya kita jadi ketergantungan, ya kan? Bener kan? Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak pacaran nih, jadinya ngerasa sepi, kayak gue sepi banget. Lihat WA nih, pasti teman-teman pada relate nih. Buka WA, terus ngelihat crush gitu ya, crush. Kok dia nggak ngechat sih, gitu kan? Kok dia ini segala macam, jadi overthinking gitu kan? Nah, overthinking itu nanti bisa mengganggu yang tadi kata Kak dia, bisa mengganggu pendidikan, belajar segala macam gitu. Nah, kalau dari Kak Disha tadi, itu memang kalau misalnya kita nggak kayak gitu tuh, tadi tuh, itu cuma 2 halnya. Kalau nggak kesepian, kita bakal tadi ketergantungan. Jadinya kalau misalnya kita nggak di-chat, kalau misalnya kita nggak disuruh makan, itu nggak makan, kan banyak kayak gitu. Betul. Masa mau makan dulu, sayang, aku mau makan nih, lapar banget, udah 3 bulan nggak makan. Waduh, apa nggak asam lambung? Apa kan asam lambung gitu. Itu bukan langsung asam rumah lambung sakit sih. ya? Itu udah Aduh. Iya, makanya jangan sampai ketergantungan. jangan sampai kita lihat. Iya. Oke, itu selanjutnya apa dik? Apa tuh? Apa sih pertanyaan selanjutnya? Ya gitu kan, kalau misalnya udah bisa berdamai gitu kan. Iya. Terus kan masa remaja tuh masih mencari-cari jati diri gue tuh cocoknya di apa gitu dengan bisa berdamai. Terus mencari-cari, akhirnya ya udah kita mendingan cari deh apa yang jati diri kita. Nanti ketika udah bisa berdamai, udah tahu jati diri kita apa, mau pilih pasangan pun kita udah tahu pasangan seperti apa gitu. Kalau masih remaja kan masih abu-abu ya. Gitu. Ya nggak sih, setuju nggak? Roknya ya? Iya, Roknya betul. Iya, kan masih remaja sama abu-abu. Ini gak sih? Kan tadi yang kata Kak Dia, kita harus tahu kita mau apa kan. Cuma nih Kak, kadang-kadang gimana kalau misalkan kita punya temen nih, beda jenis sama kita kan. Ya, setemen-temennya kita ya pasti kadang-kadang juga jatuh hati gitu. Kayak, kok ini orang lucu banget sih, kok selalu sweet gitu kan. Nah, menurut Kakak, gimana cara kita bisa maintain relationship kita sama si orang itu? Oke. Misalkan entah itu udah terlanjur jatuh hati, ataupun kita masih yang kayak ya udah gitu kan temenan, gimana cara tetap baik-baik aja? Kan bisa jadi kita yang jatuh hati atau dianya gitu kan. Ya ini relate banget sama aku sih sebenarnya. Aduh. Iya, dan pasti sama kita semua ya. Kita semua Iya. kayak yang tadi aku bilang, kita semua mengalami namanya suka sama orang gitu. Terus gimana sih gitu biar kita tetap sama tujuan kita? Ya balik lagi ke awal sih, tadi aku bilang bahwa usianya kita tuh perlu dibanyak-banyakin cari pengalaman, cari jati diri gitu kan. Terus habis itu belajar banyak hal, pendidikan penting, belajar di luar sekolah juga perlu gitu. Nah, jadi ketika kita udah tahu tujuannya untuk itu ya, untuk berkarya segala macam, dan jadinya kita juga bisa memposisikan diri, kita jadi bisa membuat boundaries buat diri sendiri, sejauh mana sih gue sama lawan jenis harus seperti apa gitu. Dan ketika dapat rasa suka gitu, ini yang aku alamin ya, aku biasanya ya Pengalaman pribadi ya. pengalaman pribadi, biasanya lebih relate ke pengalaman pribadi. Bisa, iya. Nah itu biasanya kalau aku udah ini ya, pertama
pertama yang tadi aku bilang ya, aku syukuri, alhamdulillah aku masih bisa dikasih rasa suka gitu, diterima dulu. Abis itu ya itu tadi, karena tujuan aku belum ke sana, jadi ya aku terus berusaha untuk lebih perbanyak lagi pengalaman, coba cari jati diri, dan si orang yang aku sukain ini hal-hal yang emang positif di dia aku coba terapin gitu, jadi inspirasi, jadi role model gitu, gitu. Jadi aku jadi role model gitu, ketika dia bagus di sisi A, aku juga mau kayak dia, aku perbaiki. Nah dari situ kan skill kita juga jadi bertambah, pengetahuan jadi bertambah gitu, jadi jadiin role model aja gitu sih. Oke, berarti memang cara kalau dari Kak Adia ini memang relate-nya itu cara memaintain hubungannya Kak Adia ini adalah ya pasangannya jadi role model biar kita misalnya berarti kita dengan itu emang bagus sih Kak, karena dengan itu kita jadi nggak jadi milih pasangan tuh benar-benar yang bener gitu kan. Karena kalau misalnya kita milih pasangan yang bener yang nggak bener gitu kan, itu nggak mungkin loh kita jadiin role model. Ya masa orang-orang yang bandel tanda kutip gitu kan terus kita jadiin role model kan nggak banget gitu ya. Nah, tapi bagus sih Kak Adia. Jadi di tips ya buat teman-teman itu dari Kak Adia. Kalau misalnya teman-teman masih dalam usia anak-anak, itu kalau misalnya mau berhubungan antar lawan jenis, itu jadikan pasangan kalian itu sebagai role model kalian. Untuk apa? Untuk membuat diri kalian itu lebih baik lagi ke depannya dan ke depannya lagi. Jadinya kan jadi grow up bareng. Bener kan. banget, jadi grow up bareng. Kalau grow up bareng, ntar lama-lama bareng. Nah, jadi misalkan kalau kita pacaran nih, kadang-kadang bukannya tumbuh bersama, kita malah berantem bersama yang ada. Berantem bersama ya jadinya. Nah, iya. Kacau sih. Kalau menurut Kak Disha nih, gimana sih? Kalau kan tadi Adi udah ngebahas cara maintain hubungan kalau misalnya kita baru naksir-naksir doang nih. Nah mungkin aku pengen nyampein pendapat aku kalau misalkan cara memaintain hubungan kalau misalkan udah di tahap pacaran ya. Ya walaupun aku bukan expertnya, cuman ya ini pendapat aku aja, kalau mau ngasih. Boleh. Ya kalau menurut aku cara kita maintain untuk pacaran itu kuncinya ada dua sih, ada di komunikasi sama kepercayaan. Karena kalau pacaran tanpa adanya komunikasi yang lancar sama kepercayaan yang kuat itu nggak works ya menurut aku. Karena gini, komunikasi itu dalam artian kita tuh bisa selalu diskusi sama pasangan, ya apa-apa tuh ngomong, bukan yang malah diem aja. Kalau ada ngomong kan kita bukan peramal ya, yang kayak bisa nembak-nembak nih cowok gue kok tiba-tiba diem ya. Tapi biasanya ini cewek gak sih? Tiba-tiba diem. Enggak, aku sebagai satu-satunya cowok di sini gitu ya. Ini sangat-sangat presentasikan dari setiap cowok-cowok yang ada di belakang layar. Di belakang layar. Itu semangat banget ya. Itu dari teman-teman yang di belakang layar memang dari cowok nih ya. Kita sangat ini super curhat banget nih ya. Istilahnya kita tuh cowok cuma butuh satu. Cewek kalau lagi ada masalah, kalau lagi ngambek jangan, kalau ditanya lagi kenapa, jangan bilang apa-apa, please. Jangan bilang apa-apa. Kita bukan peramal. Catatan nih. Kita itu bukan ahli fisika, kita bukan ahli geografi, kita bukan ahli-ahlinya. Gitu. Jadi kita tuh nggak tahu kalau misalnya masa kita harus nggak apa-apa, masa kita harus riset dulu pakai ilmu matematika ini nggak apa-apa tuh maksudnya apa segala macam itu gitu ya. Please cewek-cewek di luar sana. Jadi kalau misalnya kalian berhubungan, kalian punya hubungan dengan cowok, tolong kalau misalnya dibilang kamu kenapa, jangan bilang nggak apa-apa. Jelasin gitu. Coba kalau bisa jelasin. Dari hati banget ya ini. Curhatin, nggak apa. Kita tuh cowok seneng banget kalau direpotin. Nih, teman-teman cewek nih, kita cowok tuh seneng banget kalau direpotin. Terus kita cowok itu seneng banget kalau misalnya diomongin gitu. Misalnya tadi teman-teman bilang jangan, nggak apa-apa, bilang aja. Iya tadi itu aku lagi berantem sama kucingku, terus habis itu kucingku lagi ini segala macem. Bilang biar apa? Biar kita bisa tahu, biar kita bisa ngerti gitu. Berarti itu ya kuncinya komunikasi. Gitu ya? Iya, siap? Gak siap sih sebenarnya. Coba tuh menurut aku ini kan udah sisi laki-laki ya. Kalau dari kita mungkin yang suka nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, gue I'm fine gitu kan. Sebenarnya lebih ke pengen ditanyain aja sih. Pengen yang kayak kamu kenapa sih, sini cerita deh ke aku sih. Ujung-ujungnya kalau dibujuk terus kita juga bakal kayak ya jadi kan aku gini. Kita tuh emang cuma pengen ditanyain dulu. Karena kadang-kadang aku suka bilang kayak ya sama yang PES gitu kan, sama HTS aku dulu. Kalau ditanyain kayak kamu kenapa sih, ada masalah apa, aku tuh kayak
nggak apa-apa. Tapi di hati tuh kayak please tanya kenapa gitu. Tapi kadang kalau ditanya, ini jadi kalau udah ditanya nih, kalau udah diskusi ditanya, panas. udah ditanya balik, kamu kenapa? Sebenarnya sih nggak apa-apa. Itu gimana? Gue harus ini, masa harus dibeliin seblak dulu, harus dibeliin makanan dulu, harus ditransfer 1 juta dulu, baru mau ngomong gimana sih? Dan tadi terakhir tuh boleh tuh lumayan. Jangan. Tapi sebenarnya tuh ngetes kepekaan aja sih Iya, kalau dari tes cewek-cewek atau enggak kepekaan, kayak iya. sebenarnya kita tuh lagi butuh waktu untuk sendiri dulu. Cuman kalau dari aku ya, kalau misalkan aku lagi butuh waktu untuk sendiri, aku akan ngomong ke pasanganku, "Tar dulu ya, aku butuh dinginin pikiran aku dulu, baru kita ngobrol." Karena kalau misalkan akunya lagi ibaratnya lagi panas, lagi emosi, terus dia paksa untuk aku cerita saat itu juga, itu aku takut malah jadi dia yang kena emosi aku gitu. Jadi kayak lebih baik aku dinginin dulu aku nih, tapi aku bilang dulu ke pasangan aku, bukan yang malah silent treatment. Karena sebagai perempuan, aku juga nggak suka di silent treatment. Ini konteksnya nggak cuma pacar, bahkan kalau misalkan sama teman sendiri aja tiba-tiba, kok teman gue tiba-tiba ngejauh, itu kan ngerasa sakit hati nggak sih, jadi kepikiran. Jadi emang harus apa-apa tuh dikomunikasiin, bener banget. Terus selain komunikasi, yang tadi aku bilang kan juga cara maintain hubungan biar langgeng gitu ya, kepercayaan, ya nggak sih? Iya, jadi kita harus bisa percaya sama pasangan kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita nggak percaya ya akan berantem terus, curigaan terus. Kayak misalkan gini deh, kalau misalkan kepercayaan udah tinggi gitu ya, mau lu LDR sejauh apapun, kalau misalkan udah saling percaya ya akan works gitu. Ya, lagi pula kalau nggak saling percaya buat apa dijalanin? Wah, iya, benar. Tapi ada tapinya nih, balik lagi ke tadi. Gimana kita mau percaya kalau kalian nggak berkomunikasi dengan kami? Makanya 2 poin itu berkaitan. Iya. Nah, satu lagi tambahan. Teman-teman perempuan nih, lagi-lagi nih ya, teman-teman cewek. Ngodi Dengerin banget ya. dengerin. Kita sebagai cowok itu kita juga capek loh. Kita juga capek. Ya, jadi bukan cuma kalian doang yang capek, bukan cuma kalian doang yang capek. Kita juga capek. Kita capek mikirin kalian. Kita capek mikirin kalian gitu. Jadi kayak kadang perlu halnya kalian yang ke kita. Maksudnya bukan ini kita sebagai egois kita pengen diperhatiin ya. Cuma kayak kadang memang ada saatnya cowok itu butuh juga diperhatiin. Dan itu membuat tingkatan coba deh sekali-kali misalnya teman-teman nih lagi berhubungan sama seorang nih ya. Terus teman-teman perhatiin sekali aja nih, atau kayak pekain 1 kali atau enggak kayak curhat atau pokoknya kayak perhatian lah ke cowok kalian 1 kali aja. Kalian rasain aja ininya imbas baliknya tuh kayak gimana. Pasti langsung, "Kau mau apa saya? Kau ini gitu." Itu cowok gitu. Berarti Jadi mau dibelai juga ya. mau dibelai, jangan dibelai dong. Mau kita mau diperhatiin juga karena kita semua capek ya. Jadi Sama-sama capek. nggak cuma cewek doang, nggak cuma cowok doang yang overthinking, kita semua capek gitu. Jadi karena memang tadi kunci hubungan tuh memang ada 2 seperti tadi Kak Adisha bilang, yaitu ada komunikasi dan juga ada kepercayaan. Yang Nah, mana makanya jalin hubungannya pas nanti udah pas nanti berkompeten. udah berkompeten. Udah bisa berdamai sama diri sendiri. Karena takutnya kalau misalnya nggak bisa berdamai sama diri sendiri, nanti gimana caranya bisa berdamai dengan ceweknya atau dengan orang lainnya kalau misalnya diri sendiri itu nggak bisa berdamai gitu teman-teman. Nah, menurut aku nih ya, dari yang tadi kita omongin tuh, apalagi tentang berdamai dengan diri sendiri ya, kita tuh menurut aku harus punya batasan-batasan gak sih? Kayak kita kalau belum berdamai, kita aja nggak tahu batasan-batasan buat diri kita apa. Tapi ngomongin batasan, menurut kalian gimana sih cara ngeset boundaries ke orang yang akan jadi, entah itu bakal jadi pasangan kita atau kita lagi menjalin hubungan pertemanan antara lawan jenis gitu ya? Gimana cara kayak kasih tahu kayak aku sampai sini, situ, gitu lah. Oke, siapa dulu? Sweet lagi. Gunting batu kertas. Berarti ini cara mengset boundaries Ini atau kayak Iya. batasan gitu ya, Iya. batasan dari hubungan itu ya. Betul. Ya, jadi kalau misalnya aku sendiri sih gimana ngebatasin aku sama temen lawan jenis aku, itu sih balik lagi sih sebenarnya kalau aku ya, tujuan aku untuk apa gitu. Tujuan aku menghabiskan masa transisi dari anak remaja ini mau aku habisin pakai apa nih gitu. Kalau kita udah tahu tujuannya apa, ya kita akan bisa mengukur sadar gitu. Kita berarti gue cukup segini deh sama dia, gue cukup segini sama dia gitu. Jadi ya
pertama cari tahu dulu tujuan kita tuh apa gitu. Cara cari taunya gimana ya, pastinya kenali diri sendiri gitu. Coba banyak hal baru supaya kita juga lebih kenal kan sama diri sendiri gitu. Dengan gitu kita tahu tujuannya. Kalau kita udah sadar kita maunya apa, tujuannya seperti apa, kita juga bisa membatasi diri gitu. Kadang yang aku bikin batasan tuh kadang nggak cocok sama yang bikin batasan, begitu juga dengan Kadisha, beda-beda kan, karena ya setiap orang diciptakan beda-beda gitu ya. Jadi pertama ya kenali diri, tujuannya apa, terus ya dari situ akan sadar sih, dan disiplin sama apa yang udah dibentuk batasan-batasannya itu gitu. Betul. Jangan kayak melenceng dikit Jangan gitu. sampai dilenceng-lenceng. Belok lagi dong gitu. Iya. Balik lagi ke garisnya gitu. Melipir dikit. Iya. Iya, itu benar Gitu. ini sih nggak boleh sama melenceng karena memang kalau dari ini balik lagi ya, dari pandangan cowok itu gampang baper. Teman-teman dari misalnya nih, teman-teman cewek lagi nih. Ini Teman-teman- banyak banget catatan iya. buat cewek nih ya. Catatan buat cewek kan biasanya cewek mulu yang ke cowok kan. Nah, sekarang balikin nih. Nah, makanya teman-teman cowok, sekarang saya di sini sebagai dewan kalian, sebagai penyelenggara aspirasi kalian sebagai cowok. Menutup-nutup banget kayaknya. Iya, jadi sebagai teman-teman cewek di luar sana itu apa tadi sih? Tadi sih, oh ya. Komitmen Iya, bener gimana sih? kita tuh sebenarnya cowok itu gampang baperan loh. Teman-teman cewek itu baik dikit ke kita, itu kita langsung baper. Waduh. Gitu. Makanya perlu adanya riset ulang boundaries kalian ke cowok-cowok di luar sana, terutama teman-teman nih yang di sini, Kak Disha, Kak Adia, Kak Ai. Itu mungkin batasan yang sekarang kalian batasi saat ini itu sudah kalian kira oh ini cukup batasan seperti ini gitu. Tapi sebenarnya batasan itu masih kurang. Karena batasan segitu itu masih banyak cowok-cowok yang baper dengan batasan seperti itu. Mungkin nanti mungkin kalau dari aku, saran dari aku mungkin bisa di-plotting orang-orangnya. Karena ada cowok yang nggak gampang baper, ada juga cowok yang gampangan baper. Jadi di sini mungkin teman-teman yang perempuan di luar sana juga bisa, bagaimana cara kalian mengset boundaries kalian, bagaimana cara kalian mengset batasan kalian dengan lawan jenis di luar sana. Itu adalah kalian memplotting hubungan atau lawan jenis. Misalnya nih, aku cowok nih, terus aku punya banyak teman cewek. Nah, aku plottingin nih, aku kan ya istilahnya kalau temen pasti udah deket ya gitu kan. Nah, aku liatin nih, ini cewek yang ini itu dia orangnya gampang baperan nggak? Kalau gampang baperan berarti gue nggak usah lah terlalu deket banget sama dia, karena takutnya nanti gue ngasih harapan gitu kan. Kalau ngasih harapan tiba-tiba udah, nanti dibilang ghosting. Padahal kita cuma baik ya. Tapi ini juga biasanya cowok dan cewek gitu sih. Kok alasannya biasanya gini, kok kamu baper sama aku, kan aku cuma baik doang, kan aku baik sama semua orang gitu. Nah, itu bagi pandangan ini mungkin relate juga sama teman-teman, dan mungkin teman-teman yang ada di Inframe juga ini relate. Itu kadang kita tuh nggak cuma cowok atau nggak cuma cewek juga, itu banyak yang mikir kalau misalnya tadi tuh, kalau deket sama cowok atau deket sama cewek itu kita kan baik ya, pasti baik dong. Masa sih sama teman nggak baik? Cuma baiknya itu jangan terlalu baik, karena banyak cowok dan cewek di luar sana yang tidak memahami baiknya kita dan malah menangkapnya itu sebagai hal atau rasa spesial gitu. Misalnya nih, Kak Disha baik sama aku yang udah temen lama sama Kak Disha sih tahu Disha ini malah orangnya baik doang ya. Cuma kan orang yang lain tiba-tiba dibaikin sama Kak Disha, ih gua dibaikin sama Kak Disha nih, wah segala macam. Baper, jadi pakai hati, terimanya pakai hati. Nah, ini pesan buat dua kategori teman-teman nih. Buat yang gampang baper, tolong Kenali lagi ya. dikenali lagi orang-orang yang kalian deket, biar kalian nggak gampang baper. Kedua, buat yang kalian suka baik nih, teman-teman yang kata-katanya sekarang friendly ya, teman-teman yang friendlyan gitu ya, baik cowok maupun cewek kan sekarang banyak nih, kamu terlalu friendly gitu kan, kamu terlalu ini gitu. Nah, ini adalah sebuah solusi ya buat teman-teman yang terlalu friendly di luar sana. Cobalah untuk friendly-nya itu kepada orang yang tepat ya, karena banyak orang yang tidak tepat itu merasakan friendlyan kalian itu sebagai rasa spesial atau rasa suka.
yang mana nantinya kan menjadi, kan nggak mau ntar tiba-tiba di teror gitu kan, lu kok udah ngasih ke apa kesempatan buat gua segala macam, lu udah ngasih rasa ke gua, lu baik banget ke gua, masa lu nggak suka sama gue gitu. iya. Nah ini Gitu sebenarnya sih. berkorelasi sama yang tadi. Artinya kan kita perlu kenali diri kita. Kalau kita udah tahu, oh kita ternyata orangnya baperan ya, berarti kita bikin batasan gimana nih biar gue tuh nggak baperan gitu. Bener tadi kata Bener, Sidki, bener. berarti kan kalau udah tahu, oh ya kita harus itu tadi. Makanya perlu kenalin diri biar kita tahu seberapa jauh sih kita perlu naruh batasannya itu gitu. Terus juga korelasi juga sama yang tadi gitu, dimana kalau misalnya kalau untuk berbuat baik, semua orang pengen berbuat baik kasih. Benar, Semua orang benar. pengen pengen menjadi manusia yang bermanfaat Pengen jadi gitu orang ya. baik sih. Iya, pengen jadi orang baik gitu. Jadi makanya kenali diri. Kalau kita udah kenal ya kita pasti akan bisa masang boundaries, termasuk tadi, oh gue ternyata orangnya baperan nih gitu, oh berarti gue harus gini gitu, kayak gitu. Jadi sangat berkorelasi gitu. Tapi selain itu ya, menurut aku boundaries nggak cuma dari perasaan aja, ini bisa nyangkut ke klaster 5 sih. Coba Cluster lima. ada bisa nebak nggak klaster 5-nya nih apa nih? Apa? Ini yang berbau-bau dengan yaitu Perlindungan kekerasan perlindungan khusus dan juga kekerasan seksual Iya, sih. di dalamnya ada kekerasan. Karena ya kalau kita nggak bisa nge-set boundaries, apalagi sama lawan jenis ya, Iya. makin sini kan makin bahaya gitu. Terus kita harus yang kayak tahu gimana sih kayak ada yang boleh dan tidak boleh. Benar. Kan kayak lagu yang ini boleh itu tidak boleh. Iya. Iya. Jadi makanya penting banget tahu Iya, diri kita tuh kita seperti sendiri. apa, terus peka juga sama Peka sama lingkungan, lingkungan. karena kita nggak ada yang tahu kayak orang-orang sekitar itu kayak apa, dan kita ya harus bisa jaga diri. Iya, harus hati-hati, harus jaga diri. Apalagi sekarang kan banyak banget di sosmed ya. Wah. Secara online itu marak banget. Jadi penting banget kita juga paham literasi digital. Literasi digital itu kan gimana kita bisa cakap menggunakan digital gitu ya. Termasuk bersosmed. Jadi kita penting banget supaya kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang nggak seharusnya terjadi sama kita. Soal misal penipuan, terus misalnya kekerasan gitu. Terus selain itu juga ya perlu lingkungan yang positif juga gitu supaya kita bisa maintain hubungan yang tadi dibilang, terus juga bikin boundaries, karena kalau sendiri kadang gimana gitu ya, kadang perlu dukungan gitu. Makanya positive circle juga perlu gitu supaya kita bisa boundariesnya tuh bisa bareng-bareng, bisa saling mengingatkan. Kalau tadi udah keluar bisa diingetin gitu sih. Oke, kalau dari Kadisha gimana? Kalau aku sih gimana cara set boundaries Hah. dalam hubungan gitu ya. Relate juga nih sama pembahasan Sidki tadi yang bilang ya kita harus bisa milih-milih orang gitu yang misalkan kayak ini orang baperan deh ya, makanya kita juga harus batasin sikap kita kayak dia kayak gimana. Jadi tuh kalau menurut aku ya, pertama kalau misalnya kalian udah lagi deket nih sama orang, entah itu yang ibaratnya lawan jenis gitu ya, misalkan aku dekat sama cowok nih, aku tuh kayak masih dulu ke nih orang, kita ini apa? Kita ini sebatas teman kah? Atau lo lagi mau gebet, mau deketin gue nih? Oke, iya. Atau kayak lo tuh emang udah jadi pacar gue? Kan perlakuan temen sama kegebetan kan beda kan? Jadi tuh aku berusaha untuk memastikan kayak dari awal gitu, lo tujuan ke gue apa? Kita itu apa? Biar ya jelas gitu kalau kita itu ya udah emang sebatas teman aja. Artinya kalau misalkan aku udah bilang kalau misalkan kita sebatas teman aja ya udah berarti hubungan kita emang sebatas teman, kayak ya udah nggak usah kayak ngabarin setiap saat terus betul. tiba-tiba dia ngelarang-larang, kan aneh gak sih kalau misalnya Iya. temenan. Kalau temenan nggak kayak gitu kan. Jadi ya itu sih pastiin kalau misalkan kalian itu emang temenan doang atau emang lagi dalam pendekatan. Yep. Ya kalau misalkan emang kita lagi PDKT, lo mau nanya-nanya gue juga nggak masalah. Lo mau sleep call sama gue juga nggak masalah gitu ya. Soalnya kan emang lo tuh tujuan ke gue jelas dari awal, mau temenan atau emang mau ke arah pacaran gitu. Meskipun ibaratnya kalau pendekatan atau PDKT itu kan masa trial ya, masa Benar-benar. pencobaan. Ya gue sih nggak apa-apa kalau misalkan ibaratnya kayak lagi tahap pengenalan lah gitu, asalkan yaudah dia jelas gitu kalau misalkan dia tuh pengen ke arah sana, berarti gue juga ke dia harus ke arah sana juga, yang kayak nyoba-nyoba gitu. Tapi kalau dari awal dia udah nggak jelas gitu tujuannya mau kemana, atau kalau zaman sekarang HTS gitu ya, Hubungan tanpa status. Nah itu kayak jangan sih menurut gue, karena kayak wasting time banget. Jadi benar-benar cara set boundariesnya itu pastiin kita itu apa, kita mau ke arah yang mana, biar nanti kalau misalkan emang kan udah jelas ya dari awal teman doang, ya udah kita akan berekspektasi ya udah dia selayaknya teman aja. Jadinya ya kayak itu sih set boundariesnya untuk Iya, bener aku. sih.
Ya, istilahnya kalau filosofi dari Kak Alicia tadi, istilahnya nih, ibaratnya nih ya, itu lu punya pintu, ya kan? Lu punya pintu nih. Nah, pintu itu ada orang yang mau masuk, tapi dia mau masuk cuma dia nggak tahu nih, cuma buka tutup pintu. Kita kesel nggak? Kesel kan, kayak lu mau masuk apa enggak sih? Masuk enggak gitu kan? Waduh. Iya, istilahnya kayak kalau gitu ya udah, lu kalau emang mau masuk dalam hati gua, lu kalau mau masuk dalam mau berhubungan gitu sama gua kan, ya udah gua bukain, lu masuk aja ke pintu gua gitu, karena pintu gua open gitu kan. Cuma kalau misalnya kalian itu nggak tahu mau masuk apa enggak, masih labil, mending nggak usah deh, karena kita itu punya yang namanya prioritas, kita itu punya yang namanya aktivitas, yang namanya produktivitas, yang itu nggak bisa di apa ya, ya kalau misalnya kalian cuma buka tutup pintu gitu doang, ya kita buat apa gitu istilahnya, kita bareng gini buat apa gitu, apalagi yang HTS stop HTS. Aduh, jangan dong. Namanya HTS ya. Oke. Tapi ya, ngomong-ngomong tentang, dari kita tuh bahas kan preparasi sebelum ke hubungan itu kan. Ke hubungan ya. Terjun ya kita. Tapi semisal kita udah masuk ke hubungan nih, even HTS aja ya, itu tuh kadang tuh sering banget yang namanya kena toxic relationship gitu kan. Toxic relationship. Kayak sebenarnya aku pengen nanya kayak pendapat kalian tentang toxic relationship tuh apa, terus kayak how to fix them sih, karena jujur in many cases, entah ini teman-teman aku bahkan aku sendiri pernah ngerasain kayak kejebak di toxic relationship itu kan. Sometimes it feels like we're addicted to that kind of sadness atau madness gitu kan. Nah itu tuh kita gimana cara kita bisa ngantiin itu? Kalau dari aku sebenarnya toxic relationship itu dimana kayak salah satu dari mereka udah merasa nggak nyaman gitu kan. Diri sendirinya udah mulai kayak harusnya yang tadi disampaikan Kak Disha harusnya bahagia, tapi salah satu malah jadi gak bahagia, jalaninnya malah nggak ini. Apalagi kan satu hubungan itu jalanin bareng-bareng ya, dua-dua, nggak bisa seorang doang yang memperjuangkan gitu. Nah itu berarti udah masuk ke toxic relationship. Makanya kalau dari aku, makanya kita khusus untuk remaja-remaja nih, apalagi yang masa transisi, makanya di usia-usia sekarang lebih baik kita fokusin di itu tadi yang di awal aku sempat bilang gitu ya, fokusin di berkarya, cari lingkungan yang baik, yang positif, sehingga ketika nanti udah usianya kita tuh udah siap gitu untuk menerima itu, kita udah siap untuk menjalin hubungan jadi lebih mateng gitu. Karena kan kalau masih anak-anak masih labil, masih sebenarnya juga nggak tahu buat apa gitu pacaran tuh gitu kan. Sedangkan yang kalau misalnya dari aku ya, untuk yang namanya berhubungan itu pasti menuju yang serius dong gitu. Ngapain kalau nggak serius? Wasting time banget gitu kan. Jadi mending untuk termasuk untuk menghindari itu ya, kalau dari sekarang, dari masih untuk anak-anak yang transisi dari anak-anak remaja nih yang masih belasan tahun gitu, lebih baik cari jati diri gitu ya. Yang tadi aku bilang, kita banyakin berkarya, kita gali potensi kita tuh bisa apa sih gitu, terus kita coba kembangin biar nanti kita tuh udah lebih siap secara mental, secara fisik. Ketika kita masuk ternyata di dalam hubungan, kita masuk dalam toxic relationship, kita pun lebih matang, lebih mantap untuk menghadapi itu gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur lagi masa remaja gini, terlanjur ya pastinya cari lingkungan yang baik ya. Cari tempat curhat sama orang tua, misal sama teman yang kalian percaya, biar kita ngelihat perspektif orang tuh seperti apa sih di hubungan kita, supaya nanti bisa diarahin baiknya kemana gitu. Dan itu tadi disiplin, kalau misalnya udah gak nyaman ya disiplin harus keluar gitu, supaya yang memperbaiki, yang berdamai itu tadi, akhirnya kita bisa coba berdamai gitu sih kalau aku. Wis, mantap banget. Gitu. Makanya kalau masih remaja banyakin belajar dulu biar lebih kuat menghadapi masa depan. Itu emang tadi emang pandangannya bener-bener wah apa nih? Gitu ya. Wah banget sih. Wah banget. Emang sih kalau kita ngejalin hubungan, emang kalau misalnya kita ngejalin hubungan terus nggak tahu nih rencana kedepannya buat apa, karena hubungan yang dijalani bukan tanpa serius itu ya namanya bukan hubungan gitu main-main kan. aja. Masa kayak nih gue hubungan sama lo nih, gue pacaran sama lo, gue HTS sama lo misalnya nih, ya korelasi dari hubungan kita tuh apa? Kalau misalnya ujung-ujung kita putus, ya buat apa kita hubungan? Iya kan, akhirnya kan buang-buang waktu, kan? buang tenaga, semuanya kebuang gitu. Mendingan itu semua kita alokasikan buat masa depan kita, ngejar cita-cita gitu. Kalau tanggapan aku gitu sih. Nah sama juga tadi kayak yang tadi Kak Dia bilang kan, hubungan itu tadi kan
nggak boleh cuma satu orang doang, tapi harus 2 orang. Seperti ibaratnya sumpit. Sumpit satu doang bisa nggak makan sushi? Sebenarnya Ditusuk. bisa sih Iya, ditusuk. ditusuk. Iya sih, bisa sih. Cuman kan kalau ditusuk sakit ya. Cuma kan kalau ditusuk Makanya sakit, harus cuma berdua. kayak harus berdua gitu. Cuma kan nih, kalau main sumpit nih, sumpit dia kalau berdua dan digunakan dengan benar, itu dia bisa ngambil nasi kan, terus motong apa segala macam. Jadi dia bisa jadi kayak sendok, bisa jadi kayak garpu segala macam kan. Bahkan orang Jepang aja makan pakai sumpit sehari-hari kan. Itu maksudnya kayak kalau misalnya kita cuma filosofi yang harus yang diambil bukan ditusuk ya. Cuma maksudnya filosofi yang bisa diambil gitu, maknanya bisa diambil dari filosofi hubungan itu berdua itu seperti sumpit, karena ketika kita hubungan berdua nih, misalnya ini aku misalnya sama Kak Disha nih, atau aku sama Kak Adia atau sama Kak Ai, itu kalau misalnya kita hubungan itu jangan sampai hubungan kita tuh cuma bisa tusuk doang tuh, sakit kan? Sakit. Sakit gak? Iya. Sakit dong. dong. Terus juga jadi nggak estetik kan? Terus juga jadi kayak, ini gue makannya gimana sih? Cuma gitu kan? Nggak etis lah. Berantakan kan jadi kan hubungannya. Nah makanya kita harus berdua. Dan berduanya pun kalau sumpit kan berduanya kalau misalnya orang yang nggak bisa megang jadinya apa? Nggak bisa ngapit ya kan? Kacau juga sih. Jadi pertama harus bareng tapi bukan cuma bareng ya. Harus bareng tapi bukan cuma bareng. Ingat teman-teman. Jadi harus bareng tapi dalam kebarengan kita dalam hubungan itu kita harus punya set tadi tuh. Jadi kayak kita apa yang mau kita tuju tadi kan, balik ke Adia tadi. Apa yang mau kita tuju dari hubungan ini? Apa kebermanfaatan yang mau kita ambil dari hubungan ini? Itu yang menjadikan sumpit itu menjadi berguna, berfungsi. Nah itu. Makanya buat berhubungan itu perlu banget yang namanya ilmu ya. Yang namanya ilmu, Terus benar. bisa sama berdamai dulu sama diri sendiri yang tadi Kak Disha bilang itu penting banget sih. Iya. Kalau dari Kak Disha Kalau sendiri dikasih gimana? nih? gimana? Kalau yang namanya toxic relationship itu kan diawali dulu sama yang namanya udah kita nyoba dulu untuk kenalan sama orang, dan pasti awal pasti kita nggak expect dong kalau misalnya orang ini bakal ngecewain kita nantinya. Ibaratnya kita ya udah emang trial aja nyoba-nyoba, tapi ketika kita udah ngerasain kita dirugiin sama pasangan kita, terus kita malah jadi kayak apa ya, kayak banyak aja gitu kekangannya, terus ngerasa dirugiin lah gitu. Nah itu kan namanya udah masuk ke toxic relationship, yang padahal awalnya nih kayaknya pas gue sama dia manis-manis banget. Waduh. Tapi kok jadi pahit gitu ya. Love bombing gak sih? love bombing Love bombing gitu. ya? Iya kan, di awal kayaknya kok manis banget, tapi kok makin kesini makin pahit ya dia, kok makin pahit. positif sama gue. Terus Posesif. bahkan kayak sampai ngontrol hidup gitu ya, karena berdasarkan pengalaman temanku sendiri ya adalah gitu yang toxic relationship yang, dan susah juga untuk keluar dari toxic relationship. Dan menurut pandangan aku ya, sepemandangan aku ke temenku yang susah keluar dari toxic relationship itu gara-gara ya karena mereka udah lama bersama dan jadi udah bergantung sama orang itu. Dan Udah tergantung. aduh Baju kali ya. Baju kali ah. terus jadinya kayak udah lama bareng juga, pasti pernah bikin kenangan bareng juga nggak sih? Pernah bikin ketawa satu sama lain, pernah bikin momen yang indah. Pernah bilang kamu tuh cuma satu-satunya orang Iya, yang ada kayak gue tuh sayang sama lo doang. Gua ya. Tensor. sensor. Waduh. Oke. Iya kan? Iya emang benar-benar. Iya kan, kayak gitu kan. Jadi itu sih menurut aku yang membuat orang tuh susah untuk keluar dari toxic. Karena mereka mau sepait-pait apapun ya pernah bahagia bersama. Benar. Tapi ya meskipun itu keluar dari toxic relationship itu susah, bukan berarti nggak bisa nggak mungkin. dilakuin. Bukan berarti nggak mungkin. Iya, Benar-benar. semua itu bisa dilakuin sih. Menurut aku ada tips-tipsnya gitu loh untuk bisa keluar Nah, dari tips keluar dari hubungan Iya. toksik ala Kak Disha. Oke, dengarkan. Nih, menurut aku ya yang pertama kalian tuh harus yakin dan mau gitu. Kalau misalkan kalian tuh bener-bener mau keluar dari hubungan yang toksik ini, biar kalau misalkan ada celah sedikit pun kalian gak ada tuh pemikiran yang kayak oh oke deh gue bisa nerima dia lagi. Enggak, jadi jangan sampai ada pemikiran kayak gitu lagi. Asalkan lo yakin dulu aja sama diri lo kalau misalkan lo bisa keluar, walaupun emang pelan-pelan gak sih. Apalagi contohnya kayak kasus abusive relationship itu kan, waduh itu berat banget sih menurut aku, karena banyak banget kasus di luar sana yang sampai kayak ngancem bunuh diri segala macam, yang ibarat
ibaratnya kayak taruhannya tuh nyawa. Jadi kan mau nggak mau kita harus hati-hati untuk keluar di dalam hubungan yang toksik itu, karena takutnya amit-amit pasangan kita bener-bener ngelakuin hal itu kan. Jadi emang harus pelan-pelan dulu keluarnya, asalkan lo yakin dan pemikiran lo kuat banget untuk bisa keluar dari hubungan ini gitu. Terus yang kedua menurut aku tuh kalian juga putusin kontak sih, menurut aku putusin kontak dan segala komunikasi ke pasangan kalian pelan-pelan. Jadi kayak blokir sosmednya gitu sampai dia nggak bisa ngehubungin kita lagi gitu, walaupun emang susah sih, banyak juga kan yang sampai Cuma kayak kalau samperin ke rumahnya disamperin ya, gitu. takutnya Iya. diteror gitu nggak sih? Iya. Iya takutnya. Iya takutnya kayak gitu, cuman ya udah silakan lo usaha dulu aja deh gitu, karena memang sebenarnya susah banget sih untuk keluar dari toxic relationship ini based on kasus di luar sana aja ya gitu. Bikin kasus sendiri. Enggak kan kan saya tidak pernah gitu, Oke. tidak pernah pacaran gitu. Terus kalau misalkan kalian udah berhasil pelan-pelan untuk putus komunikasi sama nih orang, kalian juga jangan lupa untuk ask for help, cari bantuan ke orang lain. Call friend nih. Iya. Friend. Kalau Kalau calling your Puspaga juga besties. boleh. Di bawah ini. Ya, pusat. Nomornya di bawah ini. Ya, buat Iya, konseling kan benar-benar. dibantu. Karena kan kayak agak nggak mungkin gitu nggak sih kayak keluar sendirian gitu. Kita juga perlu bantuan tangan dari orang lain. Jadi ya jangan gengsi juga untuk minta bantuan sama teman-teman terdekat biar bener-bener bisa keluar dari toxic relationship. Kan nggak mau nggak sih toxic mulu, kan pengen yang healthy aja. Iya, betul. Iya, kayak kalian suka ngeliat nggak sih di TikTok kayak healthy relationship, Iya. kayak Sasha Zania, tau nggak sih? No, iya banget. Sama sama Isa. Ya udah makin kata Iya, lagi. iya, makin Aku nggak tahu. Aku taunya. Ya, emang. Tapi ngomong-ngomong tentang abusive relationship terutama ya, jujur aku pernah terjebak di hal yang itu. Ya itu tadi kayak Nyawa tuh. nyawa gitu kan, Oh, iya, nyawa. istilahnya kayak dia aku akan merenggangkan nyawa, yang menurut aku kayak itu jahat banget sih. Walaupun ya jahat buat aku, jahat ke dia juga gitu kan, tapi ya dari yang aku tangkap juga kan, dan dari yang aku rasain pribadi, emang bener kita tuh harus bisa damai sama diri sendiri dulu. Karena kadang-kadang kita mau mutusin hubungan dengan orang tuh kita lebih ke nggak enak hati aja sama mereka kan, kayak masa nih orang mati gara-gara gue, masa nih orang tuh gini gitu. Jadi kalau misalkan kita udah bisa damai kayak enggak, kalau apapun yang terjadi sama mereka itu bukan salah kita udah melakukan hal yang terbaik, udah ngelakuin kayak ya udah kita selesain baik-baik nih. Terus ya tadi itu kalau nggak bisa damai dari diri sendiri aja dan nggak bergantungan sama si orang ini, gak bakal bisa sih. Karena emang dari yang aku lihat teman-temanku pun yang kena toxic relationship juga nih, mereka ya ujung-ujung balik ke orang itu lagi karena emang masih butuh lah ya, kayak masih butuh, ya. gak bisa, gue sayang banget sama dia, Ketergantungan dari dia. ketergantungan banget. Jadi emang kan semua kuncinya adalah sayangi diri sendiri dulu Iya, dari orang lain ya. bener. Walaupun banyak yang sering bilang kayak sayangi dirimu sendiri sebelum orang lain, tapi kita tuh cuma yang kayak ya udah sayang diri sendiri, tapi tanpa kita sadari perasaan-perasaan sekecil kayak gak enakan sama orang atau ngerasa kayak gue nggak bisa ngelakuin ini deh, gue nggak boleh deh gini, itu juga termasuk belum mencintai diri sendiri sepenuhnya kan. Ya betul banget tuh kata Kak Ai. Banyak kasus di luar sana itu terjadi, toxic relationship terjadi karena kata nggak enakan. Gue nggak enak nih sama cowok gue. Gue nggak enak nih sama cewek gue. Karena nanti gue takutnya nanti cewek gue gini-gini. Gue takutnya cewek gini-gini nih nanti kan dia nanti butuh gue segala macam gitu-gitu ya. Itu kita terjebak dalam kata nggak enakan. Bahkan di luar sana itu juga banyak pertemanan ataupun hubungan itu ini based on lapangan ya. Kalau tadi kan Kak Disha kan based on cerita teman-temannya gitu kan. Kalau aku based on lapangan ya, aku lihat dari pengalaman di lapangan-lapangan itu memang banyak hubungan yang seperti itu gitu. Banyak hubungan yang dia bukan putus, dia hubungan menjadi toxic relationship karena memang kata itu nggak enakan. Betul. Nggak enak segala macam. Nah maka dari itu teman-teman sekalian, satu lagi tipsnya adalah stop nggak enakan. Iya. Siap. Selain itu kayak yang tadi dibilang kan sumpit, kita balik ke Sumpit. filosofi sumpit. Kalau emang salah satu udah ngerasa nggak nyaman, ya sebaiknya emang benar-benar harus diomongin daripada dilanjutin jadi toxic sih. Karena kita jadi kayak bohong sama diri sendiri, kayak gak, gue masih suka kok sama orang ini, sebenarnya enggak. Jadi kita bohong, nggak enakan, ya udah berulang-ulang lagi. Jadi tadi kan kita udah ngomongin kayak
bertukar pikiran lah tentang si hubungan ini, mulai Tentang dari hubungan ya? butuh nggak sih, terus habis itu kayak gimana cara maintain sama yang cem-ceman gitu kan, Cem-ceman, cem-ceman oke. banget. Terus kita nyamber juga ke boundaries dan toxic relationship yang gak banget gitu kan. Kira-kira selama kita ngobrol-ngobrol nih, pandangan kalian berubah nggak sih tentang hubungan ini? Kalau dari aku sih, aku masih tetap terutama mendengar banyak kisah-kisah toxic relationship itu yang tadi sempat disampaikan. Aku masih tetap, kalau misalnya kita masih anak-anak, masih remaja gitu ya, masih belasan tahun, alangkah baiknya kita puas-puasin sama diri sendiri dulu deh. Wah, beribet ya. Puas-puasin dulu sama diri sendiri gitu. Kita kenali dulu diri kita sayangi diri kita berdamai sama diri kita. Masih banyak banget yang harus kita explore sendirian sebelum nanti kita berpasangan, karena kalau ada pasangan kan juga kita nggak bisa sendirian kan. Iya, Pasti ada orang yang yang ikut masuk dalam hidup kita gitu. Jadi mending sekarang puas-puasin dulu sendiri dengan hal-hal yang positif, biar nanti ketika sudah siap dari segi umur, mental, bahkan pengalaman gitu ya, udah punya karya-karya gitu sehingga bisa bermanfaat dan menginspirasi, baru deh mulai berhubungan, supaya itu tadi ketika nanti ada misal jangan sampai dapet toxic relationship, Jangan kita dong. bisa Boleh. lebih bijak untuk menghadapinya gitu. Dan ya gitu sih, jadi yang paling utama adalah kita siapin mental dulu, siapin fisik gitu kan, berkompeten dulu, masagi dulu untuk nanti bisa punya hubungan yang lebih serius gitu sih. Pandangannya aku masih tetap, ayo kita perbanyak karya, ya, belajar. Emang orangnya Iya. berkarya banget ya. Iya, karena kan banyak ya, nggak perlu Iya. yang gimana-gimana gitu. Apa aja sesimpel apapun gitu ya yang ada di diri kita yang menjadi potensi kita gali. Nah, itu pun kan udah termasuk karya, dan baiknya itu bisa menginspirasi yang lain juga kan gitu. Jadi nilai positif. Baru setelah itu kalau kita pupuk dari kecil, nanti pas sudah besarnya kan jadinya insya Allah gitu. Jadi udah punya apa ya namanya, Punya fondasi yang kuat. Iya Jadi gitu. strong banget. Sebenarnya aku pun kan merasakan juga ya, pernah suka sama orang gitu, yang akhirnya karena aku kuat sama pendapat aku tadi, sama prinsip aku, akhirnya ya aku bikin boundaries untuk taruh dulu deh, mending orang aku suka ini jadi role model dulu deh gitu. Meskipun keinginan kesana pun pasti ada ya, setiap remaja pasti ada gitu. Cuman aku juga menghindari tren-tren yang seperti itu, karena aku ngerasa ilmu aku belum cukup gitu ketika nanti menghadapi orang lain itu seperti apa gitu, apalagi dalam suatu hubungan yang masuk ke dalam dunia kita gitu. Jadi aku masih ngerasa belum mampu, dan aku coba untuk disiplin di situ gitu. Aku coba untuk jangan dulu deh gitu, nanti aja kalau udah siap dari segi mental, fisik gitu, dan juga dari segi karir gitu, supaya nanti tinggal gas aja gitu sih. Aku masih Yang mau serius sama Kak Dia di belakang. waduh, siapin dulu tapi Siapin dulu tapi. Iya. Tapi memang harus siap sih kalau sama dia, karena harus Aduh. setaraan gender. ada ya. Iya. Oke, Gitu sih nah, kalau itu kita aku dari masih tetap. Kak Dia ya. Kadisha. Kalau dari Kak Disha gimana? Kalau dari aku intinya kalau misalkan perlu atau enggaknya pacaran, yang tahu jawabannya tuh diri sendiri gitu. Yang penting satu, jangan FOMO. Mentang-mentang teman-teman lo tuh udah pada pacaran, terus lo jadi FOMO pengen ikutan pacaran, jadi asal pilih. Terus ya kan, kalau asal pilih nanti malah milih yang salah kan malah berabe ya nggak sih? Pokoknya jangan FOMO. Dan pacaran itu ketika kamu udah siap, jangan karena kamu ngerasa kesepian aja. Karena kalau lagi-lagi kalau misalnya kamu memanfaatkan rasa kesepian kamu sebagai alasan untuk orang bisa datang ke hidup kamu, itu kamu akan mendatangkan kekecewaan di diri kamu sendiri. Ujung-ujungnya malah gak baik untuk kesehatan mental. Iya. Betul. Jadi ya udah, ini jangan FOMO ya guys. Tapi emang sih banyak itu. Ini sekarang tadi udah cewek-cewek buat cewek-cewek ya. Sekarang buat cowok-cowok di luar sana. Stop terlalu bucin. Wow. Ya, jangan. Ya, stop terlalu bucin. Kenapa? Karena kadar ini menurut riset data ya, itu kadar psikologi yang laki-laki itu lebih rentan daripada perempuan untuk mental ya. Jadi kalau misalnya perempuan diputusin, dia nangis-nangis seminggu, setelah itu selesai, dia bakal bisa nyari cewek lain, bakal aduh, bisa jangan, nyari jangan, mungkin jangan. bakal bisa ya move on ke tempat-tempat lain segala macamnya. Tapi kalau cowok, cowok-cowok luar sana, cowok-cowok belakang sini, ini relate nggak? Kita kalau misalnya
udahan nih sama satu cewek, itu emang nggak nangis kita, cuma nanti nangis setahun kemudian masih diingat, 2 tahun kemudian masih diingat, 5 tahun kemudian masih diingat, karena memang cowok tuh seperti itu gitu. Cowok tuh mentalnya tuh susah gitu. Jadi dia tuh kalau misalnya gue sakit banget nih, ada waktu itu kan berita kalau nggak salah itu, tapi memang bukan di berita doang, memang banyak kasusnya cowok itu ketika dia diputusin sama ceweknya, terus dia sakit hati banget sampai saking sakit hatinya itu dia jadi gila gitu. Nah buat cowok-cowok di luar sana, jangan sampai gila gara-gara cewek. Kita punya marwah kita sebagai cowok, jangan sampai ente semua, kalian semua takhluk menjadi gila gara-gara cewek. Jangan sampai jadi gila, oke? Iya, kayak makanya aku juga mau ngasih tahu ini deh, ngasih tahu Iya, platform boleh. buat teman-teman yang mungkin udah terlanjur masuk Asik. toxic relationship, atau mungkin nggak harus toxic relationship ya. Misal kalian di luar itu tapi udah terkena kekerasan, di toxic relationship masuk kan gitu. Ada hubungan yang mungkin kalau misal kita bahas rumah tangga udah masuk KDRT lah gitu ya. Iya. Itu kan bahaya banget. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, bingung mau kemana. Dan ini pun di luar itu ya. Misal teman-teman jadi korban dari kekerasan secara fisik gitu ya. Nah, teman-teman bisa hubungi UPTD PPA. Khususnya anak Depok ya, bisa hubungi Anak Depok. bisa hubungi UPTD PPA, nanti nomornya ditaruh. Nah, tapi kalau dari segi mental itu teman-teman bisa ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga gitu. Di sana anak-anak, dan itu gratis ya, dua-duanya gratis. Itu anak-anak tuh bisa banget konseling di sana untuk anak-anak remaja. Begitu pula dengan yang sudah berkeluarga gitu. Itu bisa banget nanti konseling di sana, nanti dibantu sama psikiaternya harus seperti apa gitu ya. Yang itu yang akan membantu banget teman-teman keluar dari toxic relationship. Bahkan di luar itu ya, kalau teman-teman ngerasa stres, ngerasa udah nggak bisa nih sama diri sendiri, perlu bantuan psikiater, itu bisa banget ke situ gitu. Terutama teman-teman yang misal terkena kekerasan gitu ya, tapi jangan sampai. Nah, itu bisa banget ke yang dua itu tadi ya gitu. Semoga itu bisa membantu dan bisa disebarin juga ke yang lain supaya yang lain juga tahu harus bertindak apa, khususnya yang orang Depok ya, karena itu Puspaga Kota Depok dan UPTD PPA Kota Depok. Tapi kalau misalnya di luar Depok juga masih ada di kota lain, nanti bisa di searching gitu. Itu sangat membantu ya. Apalagi tadi kata Kak Disha bilang kita perlu minta bantuan sama yang lain, harus berani gitu. Iya. Nah, salah satunya Puspaga dan UPTD PPA ini gitu sih. Iya, sama tadi aku mau nambahin sedikit buat kata-kata yang sebelumnya aku tadi sama yang tadi kata-katanya Kak Adia, itu buat kalau misalnya kita belum jadi apa-apa, tolonglah jangan menjalin hubungan. Karena ya masa sih lu mau, ini buat cowok juga nih, masa sih lu ngejalin hubungan tapi lu nyusahin anak orang dengan dalih kamu masa nggak mau diajak susah gitu, segala macam kan gitu ya. Nah, ini tips buat aku. Aku punya satu quotes buat temen-temen yang belum merasa hebat atau belum belum merasa hebat, maksudnya kayak belum menjadi hebat segala macam gitu. Jadi buat temen-temen itu, teman-teman bisa menjadi hebat. Ingat quotes ini. Ini adalah sebuah pepatah yang dikatakan oleh seorang motivator kelas dunia bernama Zig Ziglar. Dia pernah berkata seperti ini. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Yang artinya adalah kalian, teman-teman sekalian, tidak harus menjadi hebat dulu untuk memulai sesuatu. Namun, kalian harus memulai sesuatu dulu untuk menjadi hebat. Oke? Iya. Mirip ini ya, Boji ya. Tak perlu tunggu hebat Untuk berani memulai apa yang diimpikan, hanya gitu. perlu memulai. Jadi mulai dulu. Lanjut di cover mungkin ya. seperti singa yang menerjang semua rintangan, tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Oke, tepuk tangan buat kita. Keren banget. Seru sih, Seru udah kayak banget ya. kita ngobrol-ngobrol. Itu jujur walaupun emang dari awal pandangan kita mirip-mirip, tapi makin bikin kayak wah, ternyata banyak cerita-cerita nih. Apalagi Iya. dari Kak Disha tadi banyak kan pengalaman teman-teman Kak Disha kayak ada ya yang kayak gitu, beda banget ada ya. Jadi ya it's kayak seru lah ya. Iya, jadi memang kita tuh nggak sendirian, teman-teman nggak sendirian. Ya, jadi ini sebenarnya juga poin yang harus ditekankan, bahwa teman-teman yang kan mungkin banyak yang gue kayak gini di hubungan, itu bukan cuma teman-teman doang. Kita semua juga mengalami gitu istilahnya ya. Iya. Semua banyak yang mengalami, teman-teman semua nggak sendirian. Tapi apalagi buat yang tadi ya toxic relationship,
buat teman-teman yang merasa sendirian, bisa teman-teman mungkin yang nggak punya teman juga, bukan, tapi kasihan banget bisa nggak punya teman. Maksudnya, tapi kalau misalnya Yang merasa sendiri, iya, merasa ya. sendiri, dan teman-teman mau punya teman, itu teman-teman bisa hubungi di bawah ini, yaitu Puspaga Kota Depok, dan juga nanti mungkin bisa juga cek Instagram Forum Anak Kota Depok gitu kan, dan juga cek juga kita dari Foranggis atau Forum Anak Kecamatan Cimanggis, Instagramnya Foranggis gitu kan, dan juga Cek Forapos jangan lupa ya teman-teman ya. Itu Iya. kalau udah dicek, dibuka, kepoin aja, follow kepoin jangan aja. lupa. Oke, Iya. iya juga. Oh ya, buat teman-teman juga nih ya. Aku promosi dikit gak apa ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang terstuck dalam hubungan atau hubungan-hubungan yang toksik dan mau keluar, tapi keluarnya ini kalian teman-teman nggak tahu nih. Terus kalau gue keluar gue ngapain? Kalau gue keluar gue apa yang harus gue lakuin? Gue lakuin ya. Lakukan sama lakuin jadi lakuin. Gue lakuin gitu ya. Iya. Untuk gue bisa tadi menjadi hebat gitu kan. Apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan itu, Foranggis dan Forapos dan juga Forum Anak Kota Depok menjadi jawabannya. Iya. Ya. Bentar Jadi- lagi Regen juga kan? Oh iya, bentar Ya, lagi Forum pantengin Anak terus. Kota Depok, Forum Anak Cimanggis, dan juga Forum Anak Tapos akan regenerasi. Jadi nanti boleh, kalau untuk teman-teman Cimanggis, yang teman-teman yang butuh wadah untuk teman-teman mau menyuarakan aspirasinya, atau mau sekedar main aja, atau mau main sambil beraspirasi dan lain-lainnya, juga mau ikut kegiatan-kegiatan seru dari Forum Anak, bisa langsung join ke Foranggis ya. Nah, di Foranggis itu banyak banget, kayak kita ada waktu itu waktu itu kita hangout, kita jalan-jalan ke taman, terus waktu itu kita mancing. Oh bukan. Ya waktu itu kita main badminton bareng, sport gitu kan. Terus juga waktu itu kita ada masak-masak bareng, fun cooking, itu kan seru banget juga waktu itu. Forum Anak Iya, Kota juga Forum Anak waktu Kota itu juga. Jadi bikin kita memang kegiatan. berfokus di pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Jadi dimasuk ke sini tuh benar-benar yang positif banget gitu kegiatan kita. Kita peduli sama seumuran kita, kita betul, peduli akan hak-hak mereka. Jadi lebih positif. Jadinya kan terhindar dari hal-hal yang itu tadi, yang toxic relationship gitu. Terus masukin hubungan ketika kita belum siap gitu kan. Jadi lebih baik bisa berfokus di Forum Anak gitu, atau mungkin ikutin dulu aja kegiatan-kegiatannya seperti apa gitu. Tapi intinya kita memang fokus di pemenuhan hak dan perlindungan anak gitu. Intinya tuh kayak kalau misalkan di hubungan kan kadang kita suka kayak jalin aja. Jalin Nah aja ini dulu. buat Forum Anak juga jalinin Jalin, dulu. iya. Siapa Jalin tahu dulu. kecantol kan, tiba-tiba Siapa jatuh kecantol. cinta nih sama Forum Jatuh Anak. cinta, terus Betul. menjalin hubungan dengan Forum Anak. Cuma tentunya kalau menjalin hubungan dengan Forum Anak, kita nggak bakal toxic. Betul, Tuh. nggak akan toxic. Nggak boleh guys. Benar. Sip, mantap. Oke, nah kita alhamdulillah sudah berada di penghujung podcast kita ya. Tadi sudah diberikan closing statement-nya. Sekarang aku mau ini dong, satu lagi tambahan ya. Oke. Coba satu kata semangat untuk teman-teman penonton. Satu kata agak Satu kata atau satu Susah kalimat ya. boleh, satu kalimat boleh. Satu paragraf juga boleh. Pokoknya kata-kata semangat untuk teman-teman yang nonton. Teman-teman yang mungkin masih terjebak dalam toxic relationship, atau teman-teman yang masih belum menjadi hebat tadi kan, untuk meraih yang kau impikan gitu kan. Nah, itu mungkin boleh. dari siapa? Boleh bebas Kak Nadia nih. Tiga nih. Oh, Pipa, aduh berdua doang nggak Pipa, gimana ya Mbak? Kalau dari aku sih kata-katanya ini, kalau satu kata apa ya? Ini satu kalimat ya, Satu tadi kalimat nggak apa-apa kan, boleh. satu kalimat paling kenali diri sendiri dan langsung mulai aja dulu gitu, dalam in good case gitu ya, mulai aja dulu hal-hal yang positif. Tapi ya itu tadi, kenali dulu diri sendiri. Itu kan jadi panjang ya kalimatnya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya intinya kenali diri kalian dan gali potensi terus kembangin, itu sih poinnya. Kalau dari Karisha? Kalau dari aku intinya bahagiain diri kamu sendiri, baru bahagia bersama orang lain. Jadi kita bisa bahagia bareng-bareng. Yeah. Kalau dari Kak Ai? Aku ya semangat. Bener-bener satu kata banget ya. Satu kata, bener. Bercanda. Ya intinya itu sih. Ya sayangin diri kamu dulu. Kamu udah ngelakuin yang terbaik kok. Kadang emang dunia aja yang jahat. Aduh, Asik. deep. Kalau dari aku tadi yang cewek-cewek udah sayangi. Kalau dari aku punya satu quotes lagi buat teman-teman semua. 1000 langkah besar itu pasti dimulai dari satu langkah kecil. Ya. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai atau baru mau memulai langkah-langkahnya,
teman-teman bisa memulai langkah itu, dan nanti teman-teman bisa memulai step 1 step, 2 step, 3 step sampai dengan 1000 langkah besar nanti, sampai dengan teman-teman menjadi hebat, teman-teman bisa meraih yang teman-teman impikan, dan juga teman-teman bisa menjalin hubungan yang memang tidak toksik lagi ketika nanti sudah siap sudah gitu. siap, sudah mapan, sudah hebat. Ya mungkin itu saja sih ya. Iya, abis sih udah. Abis ya udah. Udah dikupas abis Udah sama dikupas dia. habis ya. Oke. Ya, oh ya, tambahan lagi. Jadi nanti ini adalah podcast seri pertama. Tonton lagi nanti, jangan lupa coming soon kita ada series kedua. Oke. Dan gue star ya tentunya tidak kalah seru juga nanti. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kak Adia, Kak Buti Adi Dharma selaku Ketua Forum Anak Kota Depok yang sudah terima kasih. hadir pada podcast kita malam hari ini ya, malam hari ini. Dini hari. Oke. Ada dengan senang Dan hati. juga terima kasih kepada Kak Disha. Kak Disha tuh nama panjangnya siapa sih? Dinda Syarifah. Oh iya, Dinda Syarifah. banget Iya. temen nih. Iya. Terima kasih juga kepada Kak Dinda Syarifah Marsiah yang sudah hadir juga datang ke podcast ini jauh-jauh dari Bandung ya. Oh, Enggak, enggak. kalau masih Oh, dari jauh-jauh dari kan kuliahnya di Bandung. Oh, iya. Iya, jadi ya jauh dari Bandung nih Demi podcast ini. untuk demi forum. Terima kasih banget. Oke. Respect. Oke. Dan juga saya Musyafah Sikiamutin dan juga rekan saya. Agnia Kumaira. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Ulang. Ayo. Satu lagi belum sebutin. Para penonton, dadah. Rame ya. Udah ngantuk tapi masih semangat kok. Udah ngantuk tapi masih semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Dadah. See you on next episode.